Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini akan membahas tentang koneksi antar materi, topik keempat untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan. Nah, untuk soalnya sendiri di sini adalah mahasiswa diminta untuk membuat sebuah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 4 dengan topik 1, topik 2 dan juga topik 3. Di sini ingin diketahui sejauh mana topik tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 ini. Nah, sebelum kita membuat kesimpulan, di sini saya akan mereview sedikit kesimpulan dari masing-masing topik. Di sini untuk topik pertama tentang perjalanan pendidikan nasional, di mana di sini akan dibahas inti poin dari pendidikan sebelum kemerdekaan dan pendidikan setelah kemerdekaan atau saat ini. Untuk pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi untuk mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Kemudian pada tahun yang sama juga, 1854, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung secukupnya. Pada 20 Mei 1908 lahir organisasi Budi Utomo, dan pada 1992 lahir Taman Siswa di Yogyakarta yang merupakan gerbang emas untuk perubahan pendidikan nasional. Kemudian setelah itu pendidikan setelah kemerdekaan atau pada saat ini. Masyarakat Indonesia lebih mudah untuk mendapatkan pendidikan karena sekolah-sekolah sudah banyak dibuka sehingga masyarakat Indonesia dapat belajar di sekolah dengan mudah. Kemudian pada abad 21 ini juga pendidikan lebih mengintegrasikan untuk kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Nah, kemudian untuk di topik 2 di sini tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik di pertengahan atau di akhir abad ke-20. Kemudian untuk di topik 3 ini tentang identitas manusia Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan. Karenanya, pendidikan mesti menjadi praksis hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetisi. Kemudian untuk yang di topik 4 ini adalah Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa yang dirumuskan dalam dasar negara Pancasila. Karenanya, Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa. Nah, setelah kita mereview kesimpulan dari masing-masing topik, di sini adalah kesimpulan dari topik 1, 2, 3, dan 4. Indonesia mengalami perubahan dan pembaharuan seiring perkembangan zaman.
Hal ini terjadi baik dari masa sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Indonesia terus menyesuaikan sistem pendidikannya agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Meskipun Indonesia melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi, Indonesia tetap berpedoman pada Pancasila sebagai landasan dan tetap memerhatikan identitas manusia Indonesia dalam pendidikan. Sekian penjelasan untuk koneksi antar materi topik 4 mata kuliah Filosofi Pendidikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe agar dapat berlangganan video-video terkait lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.